Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ini adalah video kita yang ke-789, pertemuan yang ke-51 untuk bimbel tes CPNS-nya. Kita akan membahas mengenai tes TIU khususnya tentang jarak kecepatan waktu. Awas, di sini banyak yang terjebak. Di salah satunya adalah dalam mengubah dari hasil waktu menjadi jamnya ya. Koma-komanya menjadi berbentuk waktu yang menit dan jamnya, banyak yang terjebak. Kita langsung berikan contoh soalnya beserta pembahasan. Soal nomor 1, mobil ayah berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 180 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 10.00, artinya ayah berangkat dari kota A pukul A, pilihannya B sampai dengan E. Ada 5 pilihan jawaban. Kita selesaikan di sini dengan pakai rumus JKW. Kita tulis dulu yang diketahui yaitu kecepatan rata-rata. Saya tulis saja dengan K. Di sini adalah 75 km per jam. Sementara jaraknya saya tulis dengan J, di sini adalah 180 km. Oke, seperti ini. Yang ditanyakan adalah berangkatnya. Sampai lokasi di sini sudah diketahui adalah pukul 10.00 sampai lokasinya. Berarti berangkat pukul berapa? Kalau kita ingat rumus JKW berarti seperti ini, J per K kali W. Di sini kan yang ditanyakan adalah W, berarti J dibagi dengan K. Waktunya kan. W adalah jarak dibagi dengan kecepatannya. Ini sangat mudah di sini nanti. Sudah teman-teman saya rasa sudah familiar dengan soal ini. Jaraknya adalah 180, kemudian kecepatannya adalah 75. Nah, di hasil ini kadang banyak yang terjebak, termasuk di kolom komentar kemarin banyak yang bertanya bagaimana perubahannya. Kalau saya hitung di sini 180 dibagi dengan 75 itu kan 2,4 jam. Nah, saya tulis saja 2,4 jam. Ini banyak yang bertanya, 2,4 jam itu kan ada yang membuat persepsi itu 2 jam 40 menit. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini adalah persepsi yang salah ya. 2,4 jam bukan 2 jam 40 menit. Ini adalah persepsi yang salah ya. Tidak boleh. Caranya agar kita bisa mudah membuat ini menjadi berbentuk menit adalah 2 jam kan sudah pasti ya. Sisanya kita tulis sisanya yaitu 0,4. Ada koma 4 berarti kan 0,4. Nah 0,4 jam ini kita rubah dalam bentuk menit dengan cara dikalikan 60. Karena 1 jam adalah 60 menit. Ya, 0,4 dikali 60. Biar mudah maka 0,4 saya rubah menjadi 4/10 saja. Sama kan? 0,4 dengan 4/10 kan sama. Ini saya kalikan dengan 60. Oke. 0, 0. Tinggal 4 dikalikan dengan 6. 24 menit. Jadi 0,4 jam itu sama dengan 24 menit. Sehingga waktu dalam perjalanan adalah 2 jam 24 menit. Bukan 2 jam 40 menit. Seperti itu. Atau kita pakai pecahan sifat dari pecahan campuran, yaitu seperti ini. Pembagiannya tadi adalah 180 dibagi dengan 75, ya kan? Posisi ini. Kita perhatikan posisi ini. Saya tulis lagi di sini. 180 dibagi 75. 180 dibagi 75 itu hasilnya adalah 2. Sisa 30 karena 75 dikali 2 itu kan 150. Berarti di sini adalah sisa 30/75 jam. Oke. 30/75 jam. Nah, kita selesaikan 30/75-nya. Saya selesaikan seperti ini. Ada 2 opsi ya. Silakan pakai cara yang pertama ini boleh atau pakai cara yang ini boleh. Silakan yang dianggap mudah mana. Ini saya tulis 30/75. Dikalikan dengan 60 ya. Kita berapa menitnya? 60 dan 75 itu sama-sama bisa dibagi dengan 15. Oleh karena itu kita bagi dengan 15. 60 bagi 15 ini adalah 4. Sementara 75 dibagi 15 adalah 5. Di sini ada 30, di sini ada 5. Bisa langsung kita bagi. 30 dibagi 5 adalah 6. Sehingga tinggal tersisa 6 kali 4. 6 kali 4 adalah 24. Jadi tetap sama 2 jam 24 menit. Sekarang tinggal pengurangannya.
Sampai di lokasi, ayah kan pukul 10.00. Jika waktu dalam perjalanan adalah 2 jam 24 menit, maka berangkat pukul berapa? Artinya di sini adalah 10.00 ini dikurangi dengan 2 jam atau 02.24 menit. Nah, ini. Kalau seperti ini, tentu kita bingung. Bagaimana ya 00 dikurangi 24? Jangan menggunakan pengurangan biasa. Ini adalah pengurangan dalam bentuk jam. Oleh karena itu, 10 ini saya kurangi 1 menjadi 9. Satunya kita rubah ke dalam bentuk menit. Oke? Berarti di sini menjadi 9 jam 9. Kemudian 1 jamnya saya rubah menjadi menit, berarti menjadi 9/60. Untuk memudahkan pengurangannya. Dikurangi 2 jam 24 menit. Nah, kalau sudah seperti ini, bentuk ini kan mudah. 9/60. 60 kan 1 jam, sama dengan pukul 10. Seperti itu. 60 dikurangi dengan 24, ini adalah 36. 9 dikurangi 2 adalah 7. Jadi, ayah berangkat pukul 7:36 menit. Pilihan jawaban yang C. Jika teman-teman menggunakan 2,4 itu kan, misalnya menggunakan 2,4 itu kan 2 jam, misalnya 2 jam 40 menit, maka juga ada opsi jawabannya. Jika persepsi teman-teman seperti itu, maka di sini kan menjadi 9/60 dikurangi dengan 2 jam 40 gini. Ini juga ada jawabannya nanti. Ini adalah 20, kemudian ini 7. 7/20. Ada jawabannya. Dan Anda yakin ini benar, padahal Anda terjebak dalam jawaban yang salah. Seperti itu. Cukup mudah ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, selanjutnya untuk pemantapan lagi untuk konsep ini di soal nomor 2 dengan angka yang lain. Sama soalnya, mobil ayah berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Sekarang di sini diketahui kecepatannya adalah 60 km per jam. Sementara jaraknya diketahui adalah 140 km. Ayah tiba di lokasi pukul 9.00. Oke, ini di lokasi pukul 9. Jadi sama caranya kita cari waktunya, yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya adalah 140, kita bagi dengan kecepatannya 60. 140 dibagi 60 adalah 2,333 jam. Kalau kita pakai alat hitung mudah seperti ini. Biar kita tidak tertipu, maka sisa 0,3 ini pakai cara yang pertama ya. 0,3333 ini itu kan berbentuk sama dengan 1/3. Maka 0,33 ini saya ganti dengan 1/3. Baru saya kalikan dengan 1 jam, yaitu 60 menit. Sehingga ya tinggal 1 kali 60, 60. 60 bagi 3 adalah 20 menit. Berarti di sini untuk waktu perjalanannya adalah 2 jam 2J 20 M. 2 jam 20 menit. Atau butuh waktu, saya tulis saja 2.20. Seperti itu. Atau teman-teman pakai cara yang kedua dengan menggunakan sifat pecahan campuran ya. 140 dibagi dengan 60. Ini ya. Sama dengan 140 dibagi 60, di sini 2. Kan menjadi 120. Berarti di sini sisa 20. Sisanya adalah 20/60 jam. Oke. Jadi hasilnya adalah 20/60 jam. Ini yang 20/60-nya yang harus kita jadikan menit. 20/60 karena dijadikan menit maka dikalikan dengan 60 menit. 60/60 1. Tinggal 20 saja, berarti 20 menit sama hasilnya ya. Boleh pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang kedua, yang penting teman-teman paham ya konsep ini. Sekarang tinggal mengurangi saja. Sampai di lokasi adalah pukul 9.00, berarti tinggal dikurangi dengan 2 jam 20 ya. Caranya seperti sebelumnya. Kalau teman-teman nggak bisa seperti ini ya, kita rubah pukul 9-nya, yang 1 jamnya kita jadikan menjadi menit. Karena ini 9 dikurangi 1 jam berarti tinggal tersisa pukul 8. Yang 1 jamnya pindah ke menit berarti menjadi 60. Oke, pukul 8 lebih 60 sama juga dengan pukul 9.00.
Berarti di sini baru bisa kita kurangi dengan 2 lebih 20. 60 dikurangi 20, 40. 8 kurangi 2, 6. Selesai. Jadi waktu berangkatnya adalah pukul 6 lebih 40 menit. Pilihan jawaban yang D. Oke, seperti itu, cukup mudah ya, karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Jangan lupa kita juga akan berikan tugas nanti, atau istilahnya PR lah ya. Untuk jawabannya bisa ditulis di kolom komentar, pembahasannya akan kita share berikutnya seperti itu. Oke, kita berikan pemantapan satu soal lagi di soal nomor 3 ya. Mobil ayah berangkat dari kota A ke kota B, sama kata-katanya ya, hanya angkanya yang saya rubah. Kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam. Oke, saya tulis saja 50 km per jam. Kemudian jaraknya di sini adalah 180 km. 180 km. Kemudian sampai lokasi pukul 9 lebih 20. Nah, ini ada lebihnya ini. Oke, sama caranya kita cari waktunya, yaitu 180 dibagi dengan 50 ya, jaraknya kan 180, kecepatannya 50 ya. Atau langsung kita cari di sini pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, dua-duanya saja nggak apa-apa. Kita pakai cara yang pertama, yaitu dengan 180 ini dibagi dengan 50, itu kan hasilnya 3,6 ya. 3,6 kalau pakai ya, kalau kita hitung pakai pembagian itu hasilnya adalah 3,6 jam. Nah, kalau pakai cara yang pertama, berarti 3 jam. Sisanya adalah 0,6. 0,6 ini yang kita rubah ke dalam bentuk menit. Karena jam menjadi menit dikalikan dengan 60. Berarti 0,6 kali dengan 60. Biar mudah, maka 0,6 ini saya rubah menjadi 6/10 saja. Baru dikali dengan 60. Coret, tinggal 6 kali 6, yaitu 36 menit. Berarti waktu yang dibutuhkan di sini adalah 3 jam 36 menit. Ini ya sudah ketemu, tinggal mengurangi saja. Kalau pakai cara yang kedua adalah menggunakan pecahan campuran. Sifat dari pecahan campuran di sini adalah 180 gini, kemudian dibagi dengan 50. Nah, 180 bagi 50 adalah 3. 50 kali 3 kan 150, berarti sisa 30. Sisa 30 per 50. Nah, 3 jam 30 per 50. 30 per 50-nya ini yang kita jadikan menit ya. Berarti di sini 30 per 50 ini yang kita kalikan dengan 60. Kita coret nolnya. Kemudian tinggal 30 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 6. 6 kali 6 adalah 36 menit. Sama, lebihnya adalah 36 menit. Tinggal kita kurangi ya, kita kurangi. Pukulnya di lokasi 9 lebih 20. Kita kurangi dengan 3 jam 36 menit ya. Kalau kita kurangi langsung kan nggak bisa di sini. Karena di sini 20 dikurangi 36. Maka kita pinjam 1 jam di sini, kita rubah ke dalam bentuk menit. Karena di sini sudah tambah 2, sudah ada posisi 20, dipinjami 1 jam, berarti 1 jam kan 60 menit, berarti 20 tambah 60. Berarti di sini menjadi 80, kemudian jamnya tinggal 8. Oke, pukul 8 lebih 80 ya. Baru kita kurangi 3 lebih 36 seperti ini. Oke, tinggal kurangi 80 dikurangi dengan 36. Di sini adalah 44, baru tinggal 8 kurangi 3. Pukul 5 ya. Pukul berangkatnya adalah pukul 5 lebih 44 menit atau jawaban yang C. Seperti itu ya, cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, untuk tugasnya di soal nomor 4, mobil ayah berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 220 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 13 lebih 25, artinya ayah berangkat dari pukul pilihannya A sampai dengan E. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Berikutnya satu soal lagi ya, nomor 4 dan nomor 5 ini tugasnya. Jika bisa menjawab satu nggak apa-apa ya. Di soal nomor 5, mobil ayah berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam.
Jarak kota A dan ke kota B adalah 260 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 20.00, artinya ayah berangkat dari kota A pukul berapa? Pilihannya juga A sampai dengan E. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, silakan dibagikan video ini jika memang video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Silakan di like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.